الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمات الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Dan orang-orang kafir, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itu penghuni neraka. Mereka di dalam neraka itu kekal. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-39. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, angku-angku, saudara-saudaraku, hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita renungkan kembali betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, zahir dan batin. Nikmat itu akan semakin terasa indahnya tatkala kita bandingkan dengan nikmat yang dicabut oleh Allah bagi orang lain. Dan juga akan terasa indahnya nikmat itu tatkala nikmat itu dicabut oleh Allah dari diri kita. Dari sekian nikmat yang telah Allah berikan, kita renungkan kembali, sudah sejauh mana kita mempergunakan nikmat itu kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan renungan sesaat, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, angku-angku, saudara-saudaraku, hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang sudah sama kita rasakan, kita dengar baik langsung maupun tidak langsung, sungguh-sungguh banyak ujian-ujian Allah, cobaan-cobaan Allah, laknat Allah bagi manusia di dunia hari ini. Kalau kita renungkan lebih jauh kaum muslimin, apa penyebab semuanya itu Allah datangkan? Apakah itu namanya galodo? Apakah itu namanya banjir? Apakah itu namanya gempa? Apakah itu namanya longsor? Apakah itu yang namanya musibah lain sebagainya? Apa yang menyebabkan sebenarnya? Apakah itu namanya kutukan Allah? Apakah itu ujian Allah? Atau cobaan dari Allah? Ketiga-tiganya berlaku kaum muslimin. Kutukan bagi orang yang jauh dari Allah,
Ujian bagi orang yang dekat dengan Allah, teguran bagi orang yang separuh-separuh hati dengan Allah. Masyarakat muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Kalau kita telusuri lebih jauh dalam sejarah, memang dari awal, termasuk nenek moyang kita yang pertama, Adam alaihissalam dan Hawa, juga diuji oleh Allah. Lantaran apa? Sesuai dengan ayat Allah yang kita bacakan tadi, dia melanggar perintah Allah, melanggar ayat Allah, mendustakan ayat Allah, tidak yakin dengan ayat Allah. Allah katakan kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, kata Allah kepada Adam. Adam dan Hawa malah dimakannya. Akhirnya diusir oleh Allah, turun ke dunia yang fana ini. Sampai sejarah-sejarah berikutnya, kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, kaum muslimin, didatangkan topan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain tidak karena umatnya Nabi Nuh atau bangsa Nuh waktu itu tidak percaya dengan ayat Allah. Akhirnya mereka tenggelam oleh banjir yang terkenal dengan topan Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan umatnya selamat. Kita lihat alam-alam sesudahnya lagi, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada kita dunia hari ini. Berapa banyak orang yang tak percaya dengan ayat Allah. Kadangkala kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, orang mengambil ayat yang cocok dengan akalnya, yang cocok dengan prinsip ekonominya, yang cocok dengan profesinya, yang kurang cocok dengan profesi dan tidak cocok dengan akalnya, diakal-akali bagaimana supaya cocok. Yang haram bagaimana supaya dia menjadi subhat. Yang subhat bagaimana menjadi halal. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Ar-Rum, surat Ibrahim ayat yang ketiga. Wa yabghunaha iwaja. Mereka orang-orang kafir dengan ayat Allah mencari jalan yang bengkok daripada jalan yang sudah terbentang lurus melalui Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita renungkan sekarang kaum muslimin, berapa banyak orang sekarang yang tidak sayang sama orang tuanya. Berapa banyak para laki-laki sekarang durhaka kepada orang tuanya. Berapa banyak para wanita durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita ini kaum muslimin, kalau bukan karena orang tua kita tidak akan hadir ke dunia yang fana ini. Dari rahimnya kita hadir ke dunia ini. Dari jerih payahnya kita bisa besar mengarungi samudera yang luas ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala tatkala nikmat diberikan oleh Allah kepada kita kaum muslimin, berapa banyak orang sekarang para laki-laki sayang dia kepada istrinya daripada orang tuanya. Contoh, tatkala dia diberi nikmat oleh Allah ekonominya yang meningkat, siapa yang dihajikannya lebih dahulu? Siapa yang dibawanya pergi umrah lebih dahulu? Mungkin kita banyak menjawab istrinya. Istrinya. Kadangkala dengan istrinya dia berulang kali pergi ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Keinginan istrinya berupa material apapun dipenuhi.
Di sisi lain, orang tuanya yang melahirkan, orang tuanya yang membesarkan ayah dan ibunya, tidak pernah terngiang dalam pikirannya untuk membawa orang tuanya pergi ibadah ke tanah suci. Tidak terbayang bagi dirinya membahagiakan orang tuanya. Berapa banyak para orang tua sekarang ini merintis, menangis, meneteskan air mata dengar berita anaknya bahagia. Mendengar orang ke orang anaknya sudah hebat. Mendengar dari orang anaknya sudah milioner. Tapi batinnya orang tua merintih. Apa kata batinnya? Ya Allah ya Rabb, orang bilang anak saya bahagia, anak saya jadi orang kaya milioner, tapi saya tidak merasakan kekayaan anak saya ya Allah. Siapa yang merasakan? Yang merasakan istrinya. Istrinya sudah dibawa ke tanah suci berulang-ulang kali. Orang tuanya tidak pernah terbayang bagi dia untuk membawa. Jadi kalau kita tanya mana yang duluan kita membawa istri kita ke tanah suci itu daripada orang tua, jawabannya pasti orang tua kita. Andaikan hari ini gempa sampai kita di rumah nanti, umpamanya di dekat kita ada istri, ada orang tua. Di saat musibah itu yang bisa kita menyelamatkan hanya satu orang. Siapa yang kita selamatkan? Jawabannya orang tua. Bukan istri kita yang duluan kita gendong, orang tua kita dulu yang kita gendong. Ini yang dikatakan wabil walidaini ihsana. Tapi kadangkala siapa yang dikejarnya dulu? Umpamanya terjadi bencana, siapa yang di handphonenya pertama? Kebanyakan manusia yang di handphone pertama itu adalah istri. Kadangkala orang tuanya dia lupakan. Ini mengundang bencana dari Allah. Karena banyaknya manusia-manusia durhaka kepada ayah dan ibunya, mengundang bencana. Di kaum muslimin sidang jamaah satu. Yang kedua, manusia yang mendustakan ayat Allah dalam rangka untuk mengundang bencana dari Allah. Manusia melanggar aturan Allah. Yang dilarang oleh Allah dia kerjakan. Berapa banyak kita mendengar sekarang kaum muslimin sudah menikah, tidak berapa hari lahir anaknya. Berapa banyak kita dengar sekarang ini anak tirinya dia yang menikahkan. Berapa banyak sekarang ini anak angkat dia yang menikahkan. Berapa banyak sekarang ini belum habis idah sudah menikah. Pengundang bencana kerana melanggar aturan Allah. Tidak pandang di mana negeri, tidak dipandang di mana kampung. Ini kita bukan ekstrim kaum muslimin. Ini akibat hilangnya angku kali di kampung. Siapa yang menikahkan nak pemandangan kita? Orang kantor kuah. Orang kuah itu orang mana? Dia tidak tahu. Kalau angku kali orang kampung, tahunya sejarah anak sianu dulu menikah tahun sekian, umur 15 hari baru nak kahwin no, anak no lalai. Kini tidak ada hak orang tua untuk menikahkan, dia tahu. Tapi kalau angku kali yang datang dari kuah penghulu kecil orang kini di mata no. Ada angku kadi no, angku kali kecil orang awak. Tahunya sia wali no. Tahu no suku dak kemanakan no. Kini matan tu durang tu Pak Bu, kaum muslimin. Orang tu tahu tatkala ditarangkan suku tahu bara laia. Akte itu bisa dirubah. Itu hanya tulisan.
Kita bukan orang sentimen, kaum muslimin, bukan khatib sentimen. Itu kenyataan hari ini. Semuanya itu adalah mengundang bencana. Di awak kaum muslimin, jalanlah dia liah orang Paladang, cupak dia liah orang Panggalih. Kita terlena, terpesona dengan hanya undang-undang. Yang undang-undang tu siapa yang membuat? Manusia. Manusia tu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Undang-undang Allah kita abaikan, undang-undang agama Rasulullah kita abaikan, undang-undang negara yang kita pegangi semata. Tandanya manusia sudah mulai kafir dengan ayat Allah. Ini mengundang bencana. Mengundang bencana kaum muslimin. Suka kita tidak suka, reda tidak reda, mau tidak mau, boleh kita buktikan. Selagi manusia mendustakan ayat Allah, jangankan di dunia, di akhir nanti tempatnya adalah neraka jahanam. Khalidina fiha. Mereka di dalam neraka itu kekal. Atau hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu kekal. Dari itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita nilai diri-diri kita. Istilah dunia orang sekarang mengatakan introspeksi kita kepada diri kita. Kita nilai keluarga kita. Kita nilai sanak saudara kita. Sudahkah kita betul-betul mengimani ayat Allah? Sudahkah kita betul-betul berpegang dengan agama Allah? Sudahkah kita mulai dari akal pikiran kita dalam praktek hidup dan kehidupan kita sudah mencerminkan sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah? Kita tanya. Tanya jawab, tanya lagi, jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi. Sudah, mari kita tingkatkan. InsyaAllah. Selagi beriman dan yakin manusia dengan Allah dan beramal salih dengan Allah, yang namanya laknat Allah tak akan pernah didatangkan oleh Allah. Hanya saja kalau terjadi itu ujian Allah. Laknat Allah itu hanya kepada orang yang kafir dengan ayat Allah. Sumbayang indak, puasa indak, kerajaan indak, tiba bencana dikecen ujian Allah. Bohong. Ibadah mantap, keimanan kokoh, akidah mantap. Ukhuwah mantap. Datang namanya bermacam ragam musibah tadi, baru dikatakan itu ujian Allah. Sejauh mana kita sabar dengan ujian Allah itu. Dari itu kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan saudara kita yang ditimpa musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang duluan pergi dipanggil oleh Allah dalam musibah bencana pada bulan-bulan ini, mudah-mudahan mereka itu syahid di sisi Allah. Mereka yang masih hidup diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah, dan bersifat material mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم يا الله يا Rahman ya Rahim ya Ghafar. Engkau zat yang maha pengasih ya Rahman, Engkau zat yang maha penyayang ya Rahim, Engkau zat yang maha pengampun ya Ghafar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangi kami semua, kasihani kami semua ya Rahman ya Rahim. Kami sadar ya Allah ya Rahman ya Rahim, setiap saat, setiap waktu musibah selalu mengintai. Jauhkan kami dari bermacam ragam ujian itu ya Allah. Jauhkan kami dari bermacam ragam bencana itu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tahu ya Allah, kami di bawah gunung Merapi ya Allah, setiap saat, setiap waktu selalu mengintai. Tapi ya Allah, dengan kekuasaan dan keagungan-Mu ya Allah, jauhkanlah kami dari bencana-bencana itu ya Rahman ya Rahim. Saudara-saudara kami yang mendapat bencana hari ini ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan ketabahan dan kesabaran bagi mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, saudara-saudara kami yang duluan Engkau panggil ya Allah, jadikan dia syahid di sisi-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, saudara kami yang dapat musibah itu ya Allah, gantilah hartanya, materialnya ya Allah dengan yang lebih baik ya Rahman ya Rahim ya Razak. Allahumma ya Allah, ampuni kami semua ya Ghafar. Ampuni saudara kami yang seiman ya Ghafar. Ampuni kami ya Ghafar ya Tawab. Kami bertobat kepadamu ya Tawab. Engkau yang penerima taubat ya Tawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.